Shalom, selamat malam Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita mau sama-sama datang menyembah Tuhan. Biar hadirat Tuhan memenuhi kita dimanapun kita berada malam hari ini. Biar hadirat Tuhan boleh memulihkan, menyembuhkan setiap kita dimanapun kita berada malam ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang sungguh kami rasakan sampai saat ini. Kami bersyukur jikalau kami malam ini masih diberikan kesempatan untuk boleh datang menyembah Tuhan. Kami boleh datang untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Biar malam hari ini kami berjumpa secara pribadi. Apapun kondisi yang ada, apapun keadaan kami mau terus belajar untuk bersyukur di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Mungkin malam ini ada yang di dalam kondisi yang kurang baik sekalipun. Mari bersyukur pada Tuhan. Jangan putus harapan. Berharap, bersandar hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sumber penghiburan kami. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Sembah Dia. Kami datang menyembah-Mu, Yesus. Kami datang menyembah-Mu, oh Yesus. Terima kasih. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus
selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, ya Tuhan. Yesus, Kaulah sumber pengharapan kami. Hanya Yesus Tuhan. Mungkin malam ini ada di setiap saudara, mungkin mengalami badai di dalam kehidupan. Percayalah, saat kita mengandalkan Tuhan, kita mampu berdiri di tengah badai itu. Bahkan kita berjalan karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Mari dengan iman kita, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Tuhan yang menopang, sebab itu ku tak perlu takut, ku tak perlu khawatir, sebab Kau yang bersamaku, Kau yang memberi kekuatan kepadaku. Yesus Tuhan.
Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal untuk menepati janji-janji-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Karenanya kami mau sandarkan setiap beban kami, pergumulan kami di dalam Engkau saja Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup menepati janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang selalu menepati janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-Mu. Kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita datang pada Tuhan malam ini. Menjadikanku lebih dari pemenang. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Lebih lagi ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya, kami percaya kepadamu Tuhan. Oh Yesus. Mungkin di antara saudara malam ini engkau berdoa untuk sesuatu dan Tuhan belum kerjakan, Tuhan belum menjawab. Tapi percayalah dengan imanmu, Tuhan akan menepati janji-janjinya. Setiap orang yang percaya, berserah, bersandar kepada Tuhan. Ku percaya, yes. Mari percaya, imani. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjadikan kami lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-Mu.
Mari dengan segenap hati kita. Ku percaya Kau Tuhan yang Mari pegang janji tak Tuhan. pernah Yes, gagal. kami tahu Tuhan, Menjadikanku Kau menjadikan kami lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Kau tak pernah ingkari janji-Mu di hidupku. Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Tidak pernah Kau melupakan dan tidak pernah Kau melupakan setiap umat-Mu Tuhan. Satu hal yang kami percaya, bahwa ketika kami menyerahkan segala pergumulan hidup kami, Engkau bekerja, kuasa-Mu nyata atas hidup kami, pertolongan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Tepat di waktu-Mu ya Tuhan, kami melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup kami. Kami senantiasa percaya, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang heran. Kau saja Tuhan. Sebab itu dengan hati kami percaya, kami mau nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami yakin, Ku rasa amin Tuhan. kuasa yang Kami percaya kuasa-Mu bekerja atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, kemenangan terjadi di sini. Mari dengan iman bersama nyatakan, Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak kuasa-Mu bekerja terbatas. atas hidup Ku kami. yakin Tuhan, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi atas hidup kami Tuhan. terjadi di sini. Ku yakin, Ku yakin Kau hadir di Haleluya. sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kuasa-Mu tidak Ku pernah, yakin tidak pernah Kau nyata terbatas. di sini. Kemenangan Haleluya. terjadi di Lebih lagi sini. bersama naikkan pujian-Mu, nyatakan, Ku ku yakin yakin Kau Ku hadir di yakin, sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata kuasa-Mu di nyata atas sini. hidup kami. Kemenangan Sembah pujian kami malam hari ini bagi Raja di atas segala raja. Layak Tuhan, Ku ku yakin yakin. Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. haleluya. Kami percaya Tuhan, dengan iman yang teguh kami percaya
Engkau sanggup mengubahkan, Engkau sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami. Ya Tuhan, oh haleluya, haleluya, oh. Mari dengan segenap hatimu sembah, haleluya, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan. Kembali izinkan kami berjumpa di Mesbah Doa, semua karena anugerah-Mu. Karena itu berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah kami boleh memahami, mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan hidup kami boleh selaras dengan kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita kembali berjumpa di Mesbah Doa malam hari ini, dan semua karena anugerah Tuhan tentunya ya. Baik, saya akan bacakan kesaksian sudah masuk. Tetap setia apapun keadaan kita, biarlah kita mau terus mencari Tuhan ya, dan setia untuk beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati ya, karena saudara, semakin kita jauh dari Tuhan, semakin kecil kekuatan kita, namun semakin kita dekat dengan Tuhan, maka semakin besar kekuatan kita. Iya, saya bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Ya, selamat malam, Shalom Ibu Debbie dan seluruh tim DB TV. Saya seorang ibu berusia 35 tahun. Saya ingin membagikan kesaksian hidup saya tentang betapa besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Saya adalah seorang ibu yang bekerja dengan suami yang luar biasa, dan kami dikaruniai 2 orang anak. Awalnya saya merasa kehidupan saya begitu sempurna. Saya punya pekerjaan yang baik, suami saya juga. Anak-anak kami tumbuh menjadi anak-anak yang membanggakan. Begitu juga keluarga besar kami selalu saling mendukung. Hal itu yang membuat saya merasa kehidupan rohani saya biasa saja ya. Hal itu yang membuat saya merasa kehidupan rohani saya biasa saja. Saya seorang yang lahir dan dibesarkan di keluarga Kristen. Tapi rasanya pengalaman rohani saya begitu kurang. Sampai akhirnya Tuhan izinkan ada persoalan besar yang terjadi di akhir di beberapa waktu yang lalu. Sebuah kejadian menimpa keluarga kecil kami, di mana ada hal yang disembunyikan oleh suami saya dan ditutupi selama beberapa tahun terakhir. Saat mengetahui peristiwa tersebut, hati saya rasanya sangat hancur. Saya rasanya kehidupan yang sudah dibina, keberhasilan yang sudah diraih hancur seketika. Tidur pun terasa sulit, tiap hari saya hanya menangis. Berantem terus, anak pun menjadi pelampiasan amarah saya. Namun puji Tuhan Bu, saya bersyukur ketika saya dalam masa-masa sulit, saya dikirimkan khotbah-khotbah Ibu Debbie. Saat itu saya merasa sangat kacau di tengah persoalan, tapi kemudian tetap diberi ketenangan. Saya mulai mengikuti ibadah mesbah doa, juga mesbah syukur. Sampai ada suatu saat khotbah ibu saat ibu ke Israel, di tempat mujizat pertama kali dilakukan, yaitu perjamuan di Kana ya, di pesta pernikahan ya.
Saat itu dalam khotbah ibu mengatakan bahwa Tuhan Yesus saja rela melakukan mujizat untuk pertama kalinya walaupun belum waktunya tiba untuk menyelamatkan sebuah perkawinan di mana Tuhan Yesus sangat menghargai sebuah pernikahan. Disitulah saya menangis, Bu, seperti tertampar. Tapi kemudian saya berkomitmen untuk tetap setia dan berusaha berdamai dengan keadaan. Suami saya pun bertobat ya, dan puji Tuhan kami mulai mengalami pemulihan yang luar biasa. Sebelum semua kejadian ini saya dan suami sudah berencana untuk program kehamilan. Ya, sempat tertunda karena kejadian yang menimpa keluarga kami. Akhirnya kami melanjutkan program ini, semua cara kami tempuh sampai akhirnya mencoba program inseminasi tapi gagal. Saat itu pun terasa mengecewakan, tapi kemudian saya kembali tersadar bahwa Tuhanlah pemilik segalanya. Jika waktunya sudah tiba, pastilah akan ada waktunya. Dari banyak persoalan yang terjadi, kami sekeluarga hampir tidak pernah melewatkan ibadah mesbah doa dan mesbah syukur. Karena satu keyakinan kami bahwa iman itu tumbuh dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Puji syukur kepada Tuhan, akhirnya bulan ini, Bu, Tuhan menggenapi kerinduan kami, saya positif hamil. Tanpa ada intervensi medis atau hal-hal yang lain, semua hanya benar-benar dari Tuhan. Saya dan suami hanya berdoa dan meminta kepada Tuhan, terutama saat ibu berdoa untuk setiap pasangan yang ingin memiliki anak. Saya selalu memegang dan mendoakan kandungan saya. Walaupun saat di USG dokter mendiagnosa bahwa kehamilan ini kurang baik, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang telah menyelamatkan pernikahan kami, Tuhan yang sama yang akan menolong anak dalam kandungan ini. Mohon doanya juga supaya diberikan kesehatan dan kelancaran dalam proses kehamilan. Ataupun jika Tuhan berkehendak lain, kami sekeluarga tetap diberi kekuatan melalui proses Tuhan. Demikian kesaksian saya, Bu. Biarlah kiranya dapat menjadi pengalaman iman juga buat setiap jemaat yang mendengar. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan memang dalam kehidupan ini saudara, memang yang namanya masalah, persoalan itu datang silih berganti. Tapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita meresponinya. Ya, sekalipun badai besar, jangan biarkan iblis menang sehingga menggagalkan rumah tangga atau apapun itu. Tapi marilah kita belajar untuk mengetahui rencana Tuhan, mendoakan, saling memaafkan, bertobat dan kembali pada Tuhan. Itu adalah pilihan yang terbaik. Terima kasih buat kesaksiannya. Kita semua mendoakan bayi yang dalam kandungan saat ini sehat dan akan lahir menjadi anak mujizat, anak pemulihan dan anak ya dari Tuhan. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang masih di Mazmur 106. Kemarin kita sampai di Mazmur 106 pasal 106 ayat yang ke-35. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-36. Bagaimana Tuhan berperkara atas bangsa Israel karena ketegaran hati mereka, saudara. Ya, banyak hal yang Tuhan suruh tapi mereka tidak lakukan. Ya, sehingga banyak juga teguran Tuhan, hukuman Tuhan datang kepada mereka. Bahkan ketika mereka itu disuruh memusnahkan bangsa-bangsa yang telah diperintahkan Tuhan, tapi mereka gak mau memusnahkan, justru mereka hidup bercampur baur dengan bangsa-bangsa itu. Mereka kawin campur sehingga akhirnya apa yang sudah Tuhan katakan benar-benar terjadi, bahwa ketika mereka tidak membinasakan semua bangsa-bangsa yang ada, mereka berkawin campur, akhirnya mereka juga mulai beribadah kepada berhala-berhala. Ya, mereka mengikuti penyembahan berhala dari kawin campur mereka, istri-istri suami yang mereka ikuti di sana. Ayat 36 berkata, mereka beribadah kepada berhala-berhala, mereka yang menjadi perangkap bagi mereka, yang menjadi berhala-berhala mereka yang menjadi perangkap bagi mereka. Karena mereka kawin campur dengan orang-orang yang Tuhan suruh tumpas habis, binasakan, tapi tidak dilakukan, sehingga mereka kawin campur dan mereka mulai menyembah berhala-berhala dari orang-orang yang ada di sana, saudara. Ya, mereka mengorbankan anak-anak laki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat. Bahkan mereka melakukan penyembahan yang sungguh luar biasa menyakiti hati Tuhan. Mereka korbankan anak-anak mereka, anak laki-laki, anak perempuan, tuh dewa-dewa sembelihan mereka, saudara. Dan itu sangat dimurkai oleh Tuhan.
Dikatakan di sana bahwa akhirnya mereka terus menerus akhirnya semakin jauh menjauh dari Allah. Ya, dan bagaimana bisa mereka berpaling daripada Allah dan menyembah berhala ya dari negeri itu karena mereka mengikuti ya adat istiadat atau Allah-Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Ya, dan bagaimana mungkin mereka akhirnya bisa melupakan Tuhan dalam segala apa yang sudah Tuhan perbuat. Tapi ya itu terjadi, saudara. Mereka menyembelih anak-anak mereka untuk dipersembahkan kepada korban-korban, kepada berhala-berhala itu dikorbankan, ya, dan menumpahkan darah orang yang tak bersalah, darah anak lelaki dan anak perempuan mereka yang mereka korbankan dipersembahkan kepada berhala-berhala Kanaan, sehingga negeri itu cemar oleh hutang darah. Ayat 39, mereka menajiskan diri dengan apa yang mereka lakukan dan bersinah dalam perbuatan-perbuatan mereka. Maka menyalalah murka Tuhan terhadap umatnya dan ia jijik kepada miliknya sendiri. Ya, dan Tuhan akhirnya murka kepada mereka, saudara. Ya, Tuhan jijik kepada mereka. Ingat, Tuhan itu membenci dosa. Sekalipun dia mengasihi manusia, tapi dia membenci dosa, saudara. Ya, dan akhirnya ya, bangsa Israel terus hidup dalam dosa. Tuhan jijik kepada miliknya sendiri. Padahal mereka itu milik Tuhan. Tapi karena dosa membuat Tuhan jijik. Jadi ingat ya, kalau kita ini terus hidup dalam dosa, Tuhan tuh jijik, saudara. Ya, karena Tuhan kudus ya. Dan kita ini umatnya. Jangan sampai kita mendukakan hati Tuhan. Memang ada kasih karunia di zaman perjanjian baru. Tapi ingat, zaman perjanjian lama itu kenapa kita perlu membaca? Ya, karena kita belajar sifat-sifat Allah di perjanjian lama. Kalau orang berbuat dosa itu Tuhan jijik dengan orang yang melakukan dosa, hidup dalam kenajisan, persinahan, kepahitan, amarah, kebencian, kedengkian, iri hati, hamba uang, itu Tuhan jijik, saudara. Bagaimana mungkin Tuhan mau memberkati kita kalau Tuhan saja jijik dengan kita yang terus melakukan dosa? Ayat 41, diserahkannya lah mereka ke tangan bangsa-bangsa, sehingga orang-orang yang membenci mereka berkuasa atas mereka. Mereka dihimpit oleh musuhnya, sehingga takluk ke bawah kuasanya. Lihat, saudara, akhirnya Tuhan mengizinkan. Tuhan menyerahkan umat kepunyaannya. Tuhan menyerahkan umat miliknya sendiri ke tangan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ke tangan bangsa-bangsa yang memusuhi mereka, yang membenci mereka. Sehingga akhirnya mereka dihancurkan, ya, mereka dibinasakan, dan mereka dihimpit oleh berbagai tekanan yang luar biasa. Karena Tuhan yang menyerahkan mereka. Kenapa? Karena menyala murka Tuhan, saudara. Dikatakan, maka menyalalah murka Tuhan kepada umatnya, karena Tuhan itu jijik kepada umatnya sendiri. Karena itu mereka diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa. Tuhan yang menyerahkan mereka ke tangan musuh. Jangan sampai kita ini menjadi orang Kristen, kita masih pede, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Padahal Tuhan yang menyerahkan kita ke dalam masalah-masalah hidup kita supaya kita bertobat tujuannya. Diserahkannya lah mereka ke tangan bangsa-bangsa, sehingga orang-orang yang membenci mereka berkuasa atas mereka. Mereka diimpit oleh musuhnya sehingga takluk ke bawah kuasanya. Banyak kali dilepaskannya mereka, tetapi mereka bersikap memberontak dengan rencana-rencana mereka. Mereka tenggelam dalam kesalahan mereka. Ya, berapa kali Tuhan meluputkan, tapi terus mereka itu punya niat jahat, rancangan jahat. Ya, mereka memberontak terhadap Tuhan karena rancangan-rancangan tenggelam dalam kesalahan mereka. Akhirnya Tuhan mengizinkan seringkali kesulitan ya menimpa ya umat kepunyaannya dengan maksud untuk ya membuat mereka bertobat, dan Tuhan menyatakan pertolongan juga buat mereka. Kesukaran kita bisa bermanfaat karena kesukaran itu ya dapat membuat kita rendah hati di hadapan Tuhan. Akhirnya kita berbalik kepada Tuhan, merendahkan hati kita, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, juga penderitaan dan kesukaran itu dapat menghentikan kita ya dari berbuat dosa dan mengikuti ajakan dunia yang mendorong kita ya untuk melakukan dosa. Tapi penderitaan dapat mendorong kita kembali kepada Tuhan, bertobat, ingat akan Tuhan. Penderitaan dan kesulitan juga dapat menghidupkan doa-doa kita kembali kepada Tuhan. Ya, juga dapat memungkinkan kita mengalami lebih banyak ya kesetiaan Tuhan, karena ketika ada penderitaan kita pasti mencari Tuhan. Ya, penderitaan juga bisa membuat kita lebih bergantung kepada Allah.
Orang yang sedang dalam penderitaan, dalam tekanan itu seringkali mencari Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Ya, penderitaan itu mendorong kita untuk tunduk kepada tujuan Tuhan ya bagi kehidupan kita, dan juga menjadikan kita lebih berbelas kasihan terhadap orang-orang yang berada dalam kesulitan. Ya, jadi penderitaan itu Tuhan izinkan dalam hidup kita ini sebenarnya luar biasa, saudara ya. Banyak ya yang dapat kita petik dari penderitaan kita ya, karena itu jangan terus marah dengan pergumulan, sebab seringkali Tuhan yang menyerahkan kita ke dalam pergumulan supaya kita ini bertobat ya. Ayat yang ke-44, namun ia menilik kesusahan mereka ketika ia mendengar teriak mereka. Ia ingat akan perjanjiannya karena mereka dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Ya, seringkali Tuhan itu sudah kadang-kadang muak dan jijik dengan manusia, dengan bangsa Israel. Tapi selalu ketika dia melihat penderitaan mereka kembali bertobat kepada Tuhan. Dia akhirnya hatinya, saudara, Tuhan itu luar biasa belas kasihannya, panjang sabarnya. Dia ingat perjanjiannya atas bangsa Israel, sehingga ya untuk ya dikatakan bahwa hanya sekejap saja dia murka, tapi untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 46, diberinya mereka mendapat rahmat dari pihak semua orang yang melawan mereka. Akhirnya Tuhan menggerakkan orang-orang yang melawan mereka untuk memberikan mereka belas kasihan. Tuhan yang menggerakkan. Ingat, dalam segala hal Tuhan yang sanggup menggerakkan hati musuh-musuh kita, siapapun dia. Waktu kita berlutut di hadapan Tuhan, maka Tuhan sanggup menggerakkan. Tuhan gerakkan hati orang-orang yang membenci mereka ya, untuk memberikan rahmat kepada mereka, belas kasihan. Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepadamu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dan biarlah seluruh umat mengatakan amin, haleluya. Ya, jadi saudara, kita melihat di sini bahwa akhirnya ya Tuhan itu menyatakan pertolongan, pembelaan. Ini adalah gambaran yang indah tentang kasih agung yang Tuhan beri bagi manusia, yang sebenarnya kita ini layak menerima hukuman, tetapi Tuhan mengasihi, dan itu terbukti dari Kristus yang datang ke dalam dunia menyelamatkan setiap manusia yang harusnya mati karena dosa, tapi kita ditebus ya oleh darahnya, pengorbanannya. Dia berkorban untuk dosa-dosa saudara dan saya. Karena itu mari kita sungguh-sungguh menghormati kasih Tuhan, menghormati anugerah Tuhan, supaya kita tidak gampang berbuat dosa dan ya melakukan sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala saudara, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan. Kau izinkan kami ada di mezbah doa, mendengar semua firman Tuhan. Kami rindu menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan pada Tuhan. Kami tidak ingin Tuhan jijik terhadap hidup kami karena banyak dosa yang kami perbuat. Ampuni kami Tuhan, dosa dalam pikiran, hati, perbuatan. Ampuni kami yang terikat dengan dosa-dosa apapun. Kami mau belajar bertobat. Kenajisan, percabulan, amarah, kebencian, iri hati, pertikaian, judi, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, persinahan, perselingkuhan, rokok, minuman keras, kami tolak semua itu di dalam nama Yesus. Bahkan apapun dosa yang tidak terlihat, Tuhan bicara di hati kami. Tuhan beritahu kepada kami untuk kami bertobat Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang terus ada di dalam Engkau, yang mencari wajah-Mu, yang ada dalam pergumulan yang berat. Tuhan tolong. Yang terlilit masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan juga menolong, beri jalan keluar. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Engkau sanggup melakukan segala perkara Bapa. Engkau juga sanggup Tuhan turut bekerja bagi setiap mereka yang menjual aset untuk keuangan keluarga. Tuhan tolong Bapa, tidak ada perkara yang mustahil ketika kami sungguh-sungguh datang mengandalkan Tuhan. Berkati setiap mereka yang terbaring sakit, kesembuhan yang dari Tuhan terjadi. Ampuni dosa pelanggaran kami, biarlah dalam nama Yesus Tuhan kami boleh mengalami kesembuhan. Tuhan juga memberkati untuk setiap mereka yang rindu punya keturunan, punya anak, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Beri anak keturunan ilahi, anak yang sehat, yang kuat Bapa. Bahkan setiap mereka yang sedang mengandung, berikan kekuatan bagi janin itu agar terus bertumbuh di dalam kesehatan dan keluarga
keluar menjadi anak berkat. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap mereka yang rindu mencari pekerjaan. Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Hamba percaya ketika kami sungguh-sungguh datang duduk bersimpu di kaki Tuhan, selalu ada jawaban. Bagi setiap rumah tangga yang hancur, Tuhan pulihkan kembali, karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Biar ada pengampunan, biar ada Tuhan senantiasa pemulihan, ada saling mendukung, mendoakan suami, istri, dan anak-anak. Terima kasih Bapa. Kami percaya hanya rancangan Tuhan yang terbaik terjadi atas rumah tangga kami. Tuhan memberkati juga semua yang ada di atas bangsa kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden Pak Prabowo, Gibran, dan seluruh jajaran kabinet yang ada, pemerintah-pemerintah sampai ke daerah-daerah. Tuhan, beri roh takut akan Tuhan, beri roh takut akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, agar dijauhkan dari segala dosa, korupsi, kenajisan di atas bangsa ini, karena dosa adalah noda bagi bangsa. Selamatkan bangsa kami Indonesia Tuhan. Hujan pertobatan tercurah buat bangsa ini. Ketika bangsa ini bertobat, tanahnya diberkati Tuhan, air, udara, laut. Jauhkan bangsa kami dari segala macam murka Tuhan, dari gempa, dari hal-hal yang tidak berkenan Tuhan. Jauhkan bangsa ini. Berkati juga gereja-gereja yang di mana saja hamba-hamba Tuhan. Bangkitkan hamba-hambamu untuk terus menjadi Tuhan penuai-penuai di akhir zaman, berdiri dalam kekudusan dan senantiasa membawa kebenaran dan pemberitaan Injil dimanapun kami berada. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Tuhan senantiasa memberkati semua bangsa-bangsa yang ada. Tuhan juga berkati Tuhan untuk sekolah misi DBTV yang sebentar lagi akan menerima calon-calon murid yang baru. Tuhan kirimkan orang-orang yang terpanggil untuk menjadi penuai. Kami percaya Tuhan, ini adalah visi Tuhan di akhir zaman. Kirimkan Tuhan para penuai-penuai di akhir zaman. Terima kasih Bapa, karena itu kami percaya Engkau mendengarkan doa permohonan kami. Mari buka hati dan tanganmu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Dalam mempersiapkan penuai di akhir zaman, pendaftaran sekolah misi Angkatan 4 juga telah dibuka dan akan dimulai pada bulan Juli 2025. Maka dari itu, bagi Bapak Ibu yang memiliki saudara, anak, atau kerabat yang rindu untuk bergabung, Bapak Ibu dapat mendaftarkan ke nomor 0811 2567 767 atau memindai QR Code yang sudah tersedia. Yesus berkata, tuaian memang banyak, tetapi penuai itu sedikit. Karena itu berdoa kepada Bapa supaya Tuhan tuh kirim penuai. Siapa yang menjadi penuai? Didik mereka, latih mereka, beritakan Injil, membangun kerajaan Allah. Kenapa Injil harus diberitakan ke seluruh bumi? Tuhan memberikan kesempatan bagi manusia untuk bertobat, menerima kabar baik itu, supaya orang boleh memilih untuk diselamatkan atau tidak.